Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Martalo Suharjo dengan NIM 17076230034 dari program studi S1 Pendidikan Bisnis UNJ. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan terkait tutorial mengorganisir data dengan menggunakan fitur Power Query, Pivot Table, dan juga pembuatan bar charts melalui Microsoft Excel. Baik, sebelumnya saya sudah ada data yang sudah di-download terlebih dahulu. Kemudian kita bisa lihat kalau misalnya jenis datanya yaitu CSV. Kita move ke Microsoft Excel, kemudian kita pilih data, klik data, kemudian klik get data, klik get data atau Power Query, klik yang CSV. Kenapa CSV? Karena tadi untuk jenis filenya yaitu CSV file. Klik CSV, klik browse, klik datanya karena ini MacBook yang berbeda dengan Windows, karena di Windows itu bisa langsung insert melalui folder yang sudah dibuat, tapi kalau di MacBook ini harus satu per satu, menggunakan fitur ini harus satu per satu, seperti itu. Get data. Kemudian next, transform data. Kemudian kita klik yang ini, get data lagi. Tapi di bagian ini ya, bukan di bagian Excel-nya. Klik yang text or CSV, kemudian browse, pilih yang Februari, karena yang tadi April sudah, klik get data, klik next. Kemudian create, klik lagi untuk Januari, get data, next, create, klik lagi Juni, create, klik yang Maret, create. Nah, jadi di sini kan masih satu per satu data ya, atau tadi totalnya ada 6 data dan di sini belum dijadikan satu dalam satu sheet gitu. Nah, kita bisa menjadikannya dalam satu sheet dengan cara appendix. Kita klik appendix yang ini namanya appendix. Kita klik yang ini, append queries as new, three or more tables, kemudian add tablesnya ke tables to append atau tables to appendix. Baik, kemudian klik OK. Jadi di sini sudah ada datanya dalam satu sheet yang sudah tergabung dari 6 data yang sudah di-insert ya ke queries. Kemudian kita klik yang ini close and load untuk memindahkan data ini ke Microsoft Excel-nya seperti itu. Nah, jadi di sini tampilannya tetap ada data yang per bulannya gitu. Ini tidak apa-apa jika memang untuk mau dirapihkan itu dihapus saja. Tapi kalau dibiarkan juga tidak apa-apa. Namun saya di sini nanti akan menghapusnya agar terlihat lebih rapi. Oke, sambil menunggu, sambil getting data, kita tunggu beberapa menit terlebih dahulu. Mohon maaf. Baik, kemudian kita klik yang ini ya, yang data yang Mei sampai dengan April, lalu delete. Oke, pilih yang append. Di sini sudah ada data. Nah, di sini kita akan mencari jumlah panggilan, jumlah resolve, dan juga rasio. Baik, di sini jumlah panggilan menggunakan rumus sama dengan COUNTIF. Mohon maaf. COUNTIF. Kemudian pilih yang D, ini. Kemudian titik koma, pilih yang agent underscore I. Tutup kurung, enter.
Kemudian jumlah resolve sama dengan count ifs, pilih yang agent name ini yang D, titik koma, pilih yang agent underscore I, titik koma, pilih yang resolve, titik koma, klik satu, tutup kurung, enter. Kemudian rasionya yaitu jumlah resolve dibagi jumlah panggilan. Jadi klik jumlah resolve sama dengan klik jumlah resolve, kemudian garis miring jumlah panggilan. Garis miring ini maksudnya dibagi. Enter. Nah, di sini kan masih dalam bentuk desimal ya. Kita ingin mengubahnya dalam bentuk persen. Berarti tinggal di blok saja, klik yang ini, yang I, kemudian klik yang ini, persen. Oke, di sini sudah jelas ya. Nah, ini kalau misalnya hashtag seperti ini tidak usah panik, karena ini mungkin kurang panjang dan juga kurang ngezoom gitu ya. Kita panjangin saja untuk barisnya. Oke, sini sudah. Kita lanjut ke pivot table. Untuk membuat pivot table, kita blok terlebih dahulu. Sampai sini saja, sampai rasio saja. Terus klik insert, klik pivot table. Kemudian klik exciting worksheet. Pilih yang di sini aja. Klik OK. Nah, di sini sudah ada, kita masukkan rasio ke dalam values, kemudian masukkan agent underscore name ke rows atau baris, value itu nilai. Nah, ini kan masih sum of rasio, kita masih menggunakan sum of rasio, mohon maaf. Jadi kita ubah ke average of rasio. Jadi klik yang I ini, klik yang average atau rata-rata. Nah, di sini average-nya itu berbentuk desimal, kita blok lagi aja. Dengan cara ini bisa, atau dengan cara ini, klik yang ini, kemudian blok sampai sini, di shift, home, lalu persen. Seperti ini. Oke, ini sudah. Kemudian kita rapihkan terlebih dahulu. Baik, kemudian kita akan membuat bar charts-nya. Kita akan membuat bar charts-nya, jadi klik yang ini. Pokoknya klik pivot table-nya, bagian pivot table-nya. Mohon maaf. Kemudian pilih pivot chart. Nah, di sini sudah muncul ya pivot charts-nya. Kita bisa adjust juga ukurannya. Dan juga kita bisa adjust, mohon maaf, bentar. Kita juga bisa adjust desainnya juga. Wait, mohon maaf. Kita pilih yang desain. Kita bisa adjust nih, banyak sekali pilihan desainnya. Namun, saya akan uh, change chart type-nya, yaitu dengan klik ini, change chart type, kemudian klik column, and klik yang ini, agar lebih terlihat rapih. Seperti itu. Kita juga bisa rapihkan ya, ini di sini, gitu. Ini di sini, satu persatu, atau seperti ini. Wait, mohon maaf. Kita bisa rapihkan terlebih dahulu. Mohon maaf, kita bisa rapihkan terlebih dahulu ya. Untuk kita bisa adjust dalamnya juga. Pokoknya disesuaikan dengan kebutuhan dan estetika. Kita bisa rapikan terlebih dahulu ininya. Mohon maaf. Agar terlihat lebih kelihatan ya untuk tulisannya. Jadi dengan adanya charts ini kita bisa dengan lebih mudah ya mendapatkan
Mendapatkan atau menentukan agent terbaik dan juga agent terburuk, melalui dari jumlah panggilan dan juga resolve-nya atau jumlah yang tertangani, seperti itu. Dengan adanya data ini, kita bisa menentukannya dengan mudah, seperti itu. Terlebih lagi, ini sudah ada chart-nya, jadi kita bisa melihat secara langsung ya dengan garis-garis seperti ini. Maksudnya bisa langsung kelihatan nih, yang paling banyak birunya berarti yang terbaik, gitu. Oke, ini sudah rapi. Selanjutnya kita akan menentukan, mohon maaf. Selanjutnya kita akan menentukan 3 agent terburuk dan 1 agent terbaik, seperti itu. 3 agent terburuk, mohon maaf, agent terburuk, dan 1 agent terbaik. Kita bisa rapihkan terlebih dahulu. Di sini keterangan jumlah agar lebih rapi. Oke, 3 agent terburuk kita bisa tentukan melalui di sini ataupun di sini. Senyamannya saja. 3 agent terburuk kita bisa lihat kalau misalnya melalui chart, itu yang birunya sedikit ada di agent T, S, dan juga agent D. Seperti itu. Dan kita bisa juga lihat nih keterangannya. Kalau misalnya agent T memperoleh rasio 39%, S 41%, dan agent D 72%, agent S 41%. Di sini agent TSD. Kemudian 1 agent terbaik kita bisa lihat. Nah, ini. Nah, di sini bisa dilihat secara detail ya. Kalau misalnya ada keterangan persentasenya, mohon maaf. Nah, di sini 95% untuk mohon maaf, 95% untuk agent C dan 96% untuk agent B. Berarti dapat disimpulkan bahwa 1 agent terbaik yaitu agent B. Oke, kita bisa rapihkan dan yep, sudah selesai untuk penggunaan fitur Power Query, Pivot Table, dan juga Pivot Charts di Microsoft Excel seperti itu. Lalu kita save. Sudah selesai. Sekian dari saya terkait tutorial penggunaan fitur Power Query, Pivot Table, dan juga Pivot Charts dalam pembuatan bar charts di Microsoft Excel. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih terdapat kata-kata yang kurang dimengerti atau kata-kata yang masih terdapat salah-salahnya. Mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kebahagiaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.